Oke, aku bakal ceritain makna di balik body t-shirt aku. Wede, asik banget gitu. Ya, aku akan ceritain maksudnya kayak kenapa desainnya kayak gitu, atau kayak kenapa tulisannya kayak gitu kan. Maksudnya kita kan kayak pengen kasih tahu aja gitu kan. Oke, jadi kayak gini kan, kalau kalian lihat gitu kan, maksudnya kayak baju aku kan, baju t-shirt aku ada bagian depan sama bagian belakang gitu. Kalau bagian depan ya kalian bisa lihat sendiri gitu ya, gambarnya apa, tulisannya apa gitu kan. Jadi sebenarnya aku bikin t-shirt ini itu enggak nge-lag kan, lancar kan, lancar gak? Nanti aku ngomong terus kayak itu. Oke, jadi aku bikin t-shirt ini tuh sebenarnya kayak emang pengen gambarin society yang ada sekarang. Weh, society banget gak tuh anaknya, weh. Jadi tuh kayak aduh, mau cerita tapi batuk banget sih. Oke, jadi kan kayak society zaman sekarang gitu ya, lebih tepatnya kayak di era sekarang, dimana kayak kan pasti banyak orang, maksudnya gimana ya, kayak di generasi kita maupun pokoknya di era sekarang gitu, semua orang kan pasti berbondong-bondong buat kayak nunjukin the best version of ourselves gitu kan. Kayak apa ya, ibarat kayak kita kan pasti mau nunjukin kayak yang paling bagus buat diri kita ke orang lain gitu kan. Maksudnya kayak mau entah itu di sosial media atau itu di interaksi sosial atau kayak cuma di depan orang. Intinya kayak di depan orang pasti kita semua tuh mau kasih the best version of ourselves gitu. Padahal kalau kita terus suri lagi di dalamnya kan pasti banyak apa ya, banyak makna cerita, maksudnya kayak banyak cerita di balik itu semua gitu loh. Pasti kayak yang nggak mungkin lah, maksudnya semua orang kan pasti pengen kasih lihat kayak apa namanya, the best version of themselves, entah itu dari beauty standard atau entah itu dari pencapaian yang didapat atau dari apapun itu kan pasti inginnya kasih yang bagus gitu kan. Tapi kan di balik itu semua kan pasti semua orang tuh punya cerita masing-masing gitu. Pasti kayak semua orang tuh punya ibarat kayak punya apa ya, punya ceritanya atau punya masalahnya sendiri gitu kan, punya kesedihannya sendiri. Tapi kenapa sampai sekarang kayak di dunia ini kayak nggak ada yang mau maksudnya apa ya, ibarat kayak jarang gitu yang mau kasih lihat kayak masalah gue tuh ini, lebih kepada kayak ini hasilnya tuh kayak gini, bagus kan hasilnya kayak gitu. Tapi kayak jarang kan orang yang kasih lihat kayak prosesnya tuh kayak gini gitu. Orang tuh lebih mau nih kasih lihat hasilnya aja gitu ke orang-orang. Nah itu maksud aku kayak pengen kasih tunjuk kayak society yang ada sekarang tuh kayak gini gitu loh. Kayak kenapa ada tulisan di depannya kan, tulisannya kayak put on your happy face gitu kan, tapi happy-nya tuh dicoret. Karena kayak apa ya, selama ini kan pasti ya semua orang kasih lihat the best version of themselves, itu merupakan suatu hal yang kayak ibarat kayak hal yang positif gitu kan, hal-hal yang happy gitu. Padahal kayak dibaliknya kan nggak semua orang kayak maksudnya kayak buat mencapai hal itu kan itu merupakan hal yang sulit gitu loh. Jadi kayak gimana sih cara jelasinnya, pusing aku. Aduh, aku tuh pengen kasih tahu tapi kayak susah gitu loh. Kayak maksudnya kayak cara jelasin tapi kadang harusnya ngerti gitu ya. Jadi kayak maksudnya tuh put aja kayak apa ya, kayak semuanya tuh sekarang mau kasih lihat happy, tapi padahal sebenarnya kan mereka punya ceritanya masing-masing di balik itu gitu loh. Tapi kayak ya udah tapi kenapa nih, pusing aku. Tapi kenapa dikit orang yang mau kasih lihat prosesnya? Karena mungkin semua orang berpikir kalau nggak semua orang mau lihat prosesnya, nggak sih? Kayak semua orang maunya cuma lihat hasilnya doang, nggak semua orang mau lihat prosesnya. Maka dari itu semua orang kayak kasih lihat, oh yaudah kalau gitu kasih lihat hasilnya aja. Walaupun ibarat kayak udah berdarah-darah, udah jatuhan, tapi ya udah yang penting hasilnya bagus kok gitu. Makanya kayak
oh put on your happy face terus, padahal kayak dibaliknya kayak meraung-raung, sedih kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat di foto depannya itu kan ceweknya nangis gitu kan, tapi nangisnya kalau kalian perhatiin ya, bajunya belum keluar, tapi kan kalian harus bisa lihat sih di gambarnya. Jadi kayak nangisnya itu tuh ada warnanya gitu, warnanya tuh beragam. Nah aku tuh pengen kasih tahu gitu, pengen nunjukin kalau misalkan warna tangisannya beragam itu tuh intinya pengalaman dari kehidupan orang-orang gitu, kayak ya mereka ingin bisa ada di bisa ada di pencapaian tersebut tuh karena mereka sudah mengalami banyak hal gitu loh. Makanya kenapa di yang kayak air tangisannya itu tuh warnanya tuh banyak gitu, karena itu ya it involves pain, it involves sadness, it involves it involves effort, it involves kayak banyak hal gitu loh gitu. Makanya kenapa ada itunya berwarna kayak gitu. Terus kayak kalau di bagian belakang kan kalian juga bisa lihat gitu kan, kalau di bagian belakang kayak cewek jongkok, terus matanya kayak matanya kayak dicoret gitu kan, terus dia pakai mahkota. Nah jadi kayak mahkota itu kan lambang apa sih? Mahkota itu kan lambang ini ya, lambang kayak kehormatan gitu, lambang kayak pokoknya bagus lah, ibarat kayak gitu kan. Nah jadi kayak kenapa tuh cewek pakai mahkota ya, kayak ya karena ya yang dia tunjukin ke dunia itu adalah kayak the best version of herself juga gitu loh gitu. Padahal kayak mereka nggak tahu dibaliknya kayak gimana. Makanya kenapa kayak ceweknya dicoret matanya, karena kayak ceweknya pun juga karena udah terlalu sering kasih lihat the best version of herself gitu, dia jadi bingung gitu, apakah ini emang beneran diri gue atau gimana. Padahal kan sebenarnya gue juga punya masalahnya sendiri, tapi karena gue udah kebanyakan kasih yang kayak diri gue yang kayak yang bagusnya, jadi gue kayak nggak merasakan perasaan gue gitu loh. Padahal kan gue kan juga kayak maksudnya semua orang kan pasti pantas gitu buat merasakan kayak perasaan amarah, sedih, nangis gitu kan, tuh semua orang tuh boleh banget gitu loh. Makanya kayak tapi karena dia udah kebiasaan gitu kan, maksud kita kan kayak mungkin di society sekarang ini kayak udah kebiasaan kasih lihat yang bagus-bagus aja gitu kan. Jadi kayak bingung gitu, maksudnya kayak takut orang lain ngerasa kalau misalkan gue kasih lihat yang jelek-jelek, emang orang lain masih mau terima kayak gitu ibarat kayak gitu. Terus kayak ya udah akhirnya jadi kayak ibarat kayak gitu sih, bajunya mungkin lebih ngelambangin kayak kejadian yang ada sekarang gitu. Terus karena itu birthday t-shirt aku, jadi aku pakai gambarnya itu muka aku. Kalau kalian perhatiin tuh muka itu yang foto depan itu muka aku yang di Instagram sebenarnya lagi kayak gini, kalian tau gak sih ya itu. Terus kayak dibikin art gitu kan. Terus habis itu yang di belakang juga sebenarnya aku, tapi banyak yang bilang Cepio. Aduh batuk. Ada pada bilang Cepio ya, bukan itu aku, tapi mungkin kurang agak mirip gitu ya, mungkin karena kan dibikin jadi kayak kartun gitu kan, jadi mungkin emang kayak kurang mirip kali ya. Tapi ya gitu sih, tapi itu aku, karena kan itu birthday t-shirt aku gitu loh. Makanya aku kayak mau kasih gambar muka aku aja kayak gitu, tapi dibikin jadi kayak pop art. Jadi ini juga sebuah fun fact, karena kalian kan juga belum lihat secara langsung gitu ya. Jadi itu tuh pop art, itu tuh bukan kayak kartun, kayak gambar kartun biasa gitu. Itu pop art yang bintik-bintik, kalian tau gak sih? Yang kayak biasa di komik. Nah itu, jadi kalau kalian nanti datang bajunya ya, kalian bisa lihat itu tuh kayak bintik-bintik gitu. Itu tuh pop art gitu.